Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rabu Suniti Krishna dengan NIM 23086138 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, kali ini teman-teman kita akan mewawancarai salah satu guru favorit di SMA 1 Lubuk Sekamping. Sebelum itu, silakan perkenalkan, Bu. Perkenalkan, nama saya Ibiza Asma Putri, biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Putri. Saya mengajar di SMA 1 Lubuk Sekamping dengan mata pelajarannya pelajaran sejarah. Baik, Bu. Jadi kali ini teman-teman kita akan masuk ke sesi wawancaranya. Saya mulai pertanyaannya, Bu. Jadi gini, Bu, tantangan apa yang Ibu hadapi dalam menerapkan teori belajar kognitif di kelas dan bagaimana Ibu mengatasinya? Nah, pembelajaran kognitif ini kan lagi menekankan kepada siswa bagaimana siswa itu mampu dalam melakukan pemecahan masalah di setiap pembelajaran atau yang dihadapinya. Ya, nah sehingga dengan mereka mampu dalam memecahkan masalah, berarti nanti mereka akan melahirkan yang namanya bernalar kritis dalam menanggapi setiap permasalahan. Nah, tantangan yang dihadapi pada zaman sekarang ini, anak-anak zaman sekarang atau kita sebut dengan Gen Z ya, anak-anak ini cenderung lebih kepada anak-anak yang lebih suka kepada hal-hal yang instan. Nah, apa yang ada yang instan itu mereka lebih suka, sehingga mereka lebih malas untuk melakukan pemikiran, sehingga nalar kritis tadi kurang muncul di dalam anak-anak zaman sekarang. Itu yang tantangannya, karena mereka sesuai dengan zamannya yang serba teknologi. Nah, kadang-kadang contohnya saat guru menjelaskan di papan tulis, dituliskan di papan tulis, nah nanti mereka lebih cenderung meminta seperti ini. Bu, boleh nggak Bu catatannya di foto aja? Nah, dengan kan dari situ kan bisa kita lihat bahwasanya anak-anak ini lebih suka yang instan. Nah, daripada menulis sendiri di kertas atau di buku catatannya. Nah, dengan demikian itu tantangannya dari pembelajaran teori kognitif ini, anak-anak yang seharusnya bisa menggunakan nalar kritisnya terhambat karena mereka anak-anak ini tidak terbelakangi oleh teknologi, mereka lebih ingin yang instan saja. Jadi teman-teman, pertanyaan yang kedua, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam menghadapi perbedaan individu dalam belajar? Ya, setiap anak itu kan unik ya, mereka memiliki bakat dan minat masing-masing. Nah, itu juga difaktori dari beberapa hal, baik itu dari lingkungan rumahnya atau dalam lingkungan belajarnya atau dari diri pribadi siswa itu sendiri. Nah, tantangannya itu kita akan untuk memulainya kita harus mengenali dulu satu persatu anak-anak ini. Kalau si A ini berarti cara belajar seperti ini, tapi cara penyampaiannya seperti ini. Nah, makanya sebelum anak-anak ini belajar, terlebih dahulu nanti ada namanya tes ya, tes gaya belajar. Nah, dengan demikian nanti siswa atau guru mampu nanti mengetahui bahwasanya kemampuan anak ini seperti ini, gaya belajarnya berarti seperti ini. Nah, itu caranya. Pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah kejenuhan dalam belajar sering terjadi di kelas yang Ibu empu? Dan pada jenjang kelas berapa biasanya paling sering terjadi, Bu? Nah, kalau kejenuhan itu hampir semua mata pelajaran mungkin ada siswa yang merasa jenuh ya. Nah, kalau dalam mata pelajaran sejarah, terutama sejarah ini kan kesannya pelajaran yang sangat membosankan, mengantuk kan? Karena biasanya itu hanya cerita-cerita yang seakan-akan anak-anak ini didongengkan oleh gurunya. Nah, kejenuhan itu biasa terjadinya nanti ketika jam-jam terakhir, namanya jam 2 jam terakhir mau pulang. Kalau seandainya ada pembelajaran sejarah, itu di sana nampak nanti entah anak-anak ini sudah lelah, sehingga nanti juga dapat menunjukkan kejenuhan dalam belajarnya. Nah, kejenuhan ini biasanya terjadinya yang sering terjadi itu kepada anak-anak yang masih duduk di kelas 10 atau fase E. Ya, sekarang kan mereka namanya fase E. Nah, anak fase E ini karena dia baru menemui fase di SMA. Nah, di sana mereka banyak yang merasa jenuh dalam belajar karena belum menyesuaikan mungkin dengan pembelajarannya sebelumnya ketika mereka masih duduk di bangku SMP. Lanjut pertanyaannya yang selanjutnya, Bu. Bagaimana Ibu mengenali tanda-tanda siswa yang mulai jenuh dalam proses pembelajaran?
ketika kita belajar dalam kelas menerangkan, nanti akan terlihat mana siswa yang fokusnya masih bagus, mana yang fokusnya sudah menurun. Dilihat dari tingkah lakunya. Ada yang akan menundukkan kepalanya, ada yang kemudian menidurkan kepalanya di atas meja, atau yang bisa yang ingin keluar, memberi izin keluar. Itu menandakan bahwa siswa tersebut sudah mulai jenuh dalam proses belajar di dalam kelas. Ya Bu, menurut Ibu, apa perbedaan utama antara teori belajar kognitif dengan teori behavioristik atau teori lainnya? Kalau teori kognitif ini kan melihat bagaimana anak ini berproses dalam pembelajaran dengan menemukan, umpamanya diberikan sebuah masalah, anak ini akan mampu untuk memecahkan permasalahan itu dengan mengalami tesnya, sehingga dia akan muncul mulai berpikir kalau seperti ini masalahnya, berarti seperti ini penyelesaiannya. Nah, sedangkan kalau teori behavioristik lebih menekankan kepada perilaku anak dalam menyikapi permasalahan tersebut. Nah, termasuk nanti juga ada teori humanistiknya. Teori humanistik nanti lebih menekankan kepada memanusiakan anak ini melalui perasaannya, melalui emosinya, dari pengalamannya dan nilai yang lain. Mental. Ya. Kepada mental juga. Yang selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menerapkan prinsip-prinsip teori kognitif dalam proses belajar di kelas? Nah, prinsip kognitif seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya kognitif ini kan lebih menekankan kepada siswa mampu dalam memecahkan masalah. Betul. Nah, biasanya dalam pembelajaran sejarah ini kan tidak terus-menerus mengenai peristiwa yang berkaitan dengan masa lalu. Tetapi peristiwa yang masa lalu itu juga bisa kita kaitkan dengan kehidupan sekarang. Nah, contohnya kalau terjadi permasalahan-permasalahan kekinian yang terjadi dalam masyarakat, biasanya itu akan diberikan kasus kepada siswa. Nah, kemudian siswa diminta untuk memecahkannya. Nah, kalau seperti ini terjadinya peristiwanya, bagaimana solusinya seharusnya kita berikan? Apa yang menyebabkan latar belakangnya? Contohnya seperti peristiwa Perang Dunia. Perang Dunia kan kita ketahui ada Perang Dunia pertama dan kedua, dan itu sudah terjadi sekian puluh tahun yang lampau. Nah, pada akhir-akhir ini juga ada lagi terjadi perang di dunia yang kita kenal dengan perang antara Amerika dengan Rusia. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu kasus yang bisa jadikan sebagai pembelajaran bagi siswa dalam memecahkan masalahnya, sehingga nanti akan muncul nanti ide-ide kreatifnya, sehingga mereka bisa mengeluarkan kritisasinya dalam menyikapi kasus tersebut. Selanjutnya Bu, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan pendekatan humanistik di kelas? Humanistik kan tadi kan memanusiakan, seharusnya anak-anak ini didekati dia dengan perasaannya. Semuanya kita harus mendekatinya. Anak ini dia pernah dalam pengalaman hidupnya, dia contohnya anak yang broken home lah ya, kan dia memiliki perasaan yang sangat peka. Kita harus peka. Kalau seperti ini dia berarti dia anaknya seperti ini. Nah, jadi tantangannya mungkin ya kita harus mengetahui dulu keunikan anak ini apa, sehingga kita tahu kalau dia ini latar belakang kehidupannya seperti ini, berarti perlakuan kita harus seperti ini. Contohnya kayak anak broken home tadi, kalau kita mendekatinya dengan tegas, dengan keras, maka dia akan bisa menerima pelajaran dengan baik. Berarti kita harus mendekatinya dengan lembut, mendekatinya dengan hati, dengan perlahan. Ditanya, kenapa seperti ini? Nah, apa yang menjadikan Anda seperti ini? Anda ingin belajar seperti apa? Nah, sehingga dengan demikian anak ini akan tersentuh hatinya. Nah, ketika hati sudah tersentuh, berarti dia akan mulai mencintai pembelajaran diberikan oleh guru tersebut. Itulah tadi wawancara saya dengan guru favorit saya dulu, teman-teman. Yuk, apa pesan dan pesannya ngajar Gen Z sekarang, Bu? Kalau anak-anak Gen Z sekarang ini ya karena mereka dekat dengan teknologi atau dunia digital, jadi kita sebagai guru ini harus juga menyelami ke dalam dunia mereka. Mungkin kita sebagai guru juga harus menggunakan teknologi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu tidak terkesan membosankan. Nah, makanya nanti di tengah-tengah pembelajaran ketika siswa sudah bosan, kita mulai melakukan ice breaking. Nah, ice breaking mungkin bisa menggunakan teknologi, contohnya seperti quiz atau games, sehingga anak-anak ini jadi yang tadinya mulai jenuh kembali lagi semangatnya untuk belajar, fokusnya kembali muncul.
Nah, sehingga dengan demikian pembelajaran yang mereka dalami di sekolah yang mereka lakukan terasa mendalami dengan kehidupan nyata mereka di dunia nyata karena mereka lebih dekat kepada teknologi. Nah, kemudian lagi kalau anak Gen Z ini karena mereka dekat dengan teknologi, caranya bersosialisasi itu lebih kurang ya, karena dia lebih sibuk dengan teknologi yang ada di dalam genggamannya. Nah, sehingga ketika bersapaan dengan guru itu lebih kurang, etikanya jadi menurun. Nah, sehingga ketika dia bertemu dengan guru dia lebih sibuk dengan HP dibandingkan dengan menyapa gurunya. Nah, mungkin itu pesannya kepada anak-anak Gen Z ini, walaupun dunia kita sudah ada teknologi yang canggih, tapi jangan sampailah teknologi ini mampu untuk menguasai kita. Seharusnya kita bijak dalam menggunakannya sesuai dengan apa yang seharusnya digunakan. Jadi itulah teman-teman wawancara kita kali ini. Jikalau ada kata-kata yang salah, kita mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.